Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Besar harapan dan doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai kepercayaan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah kejatuhan cicak yang seringkali dipandang sebagai pertanda buruk atau kesialan. Kepercayaan ini telah lama ada dan ditemukan dalam berbagai budaya dan agama, termasuk dalam Islam dan mitos Primbon Jawa. Namun, sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami pandangan Islam terkait fenomena kejatuhan cicak. Agama Islam menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah takdir dan kehendak Allah yang Maha Besar. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memahami sudut pandang Islam dan menghindari keyakinan yang dapat mengarah pada kesyirikan. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan kita dapat menghargai keberagaman kepercayaan, sekaligus tetap teguh pada ajaran agama kita. Kejatuhan cicak seringkali dianggap sebagai pertanda kesialan atau keburukan dalam kepercayaan masyarakat. Namun, arti kejatuhan cicak sebenarnya dapat bervariasi menurut berbagai sumber, termasuk agama dan kepercayaan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai arti kejatuhan cicak menurut berbagai sumber. Yang pertama, dalam beberapa kepercayaan, kejatuhan cicak dianggap sebagai pertanda akan terjadinya kehilangan orang yang disayangi, atau bahkan berita kematian yang akan datang. Yang kedua, kejatuhan cicak juga dikaitkan dengan kemungkinan adanya konflik dengan orang terdekat, seperti teman, pacar, ataupun saudara. Yang ketiga, dalam kepercayaan lain, kejatuhan cicak dianggap sebagai pertanda akan mengalami sakit akan santet. Beberapa kepercayaan meyakini cicak dikatakan telah digunakan oleh para dukun santet atau paranormal untuk mengirimkan santet berupa penyakit kepada seseorang. Dikarenakan hal itu banyak orang yang berusaha menghindari cicak yang berada di atas kepala mereka. Yang keempat, mitos ini pun juga menyebutkan bahwa jika seseorang kejatuhan kotoran cicak, maka kesehatannya akan menurun secara tiba-tiba. Menurut kepercayaan, kejatuhan cicak di beberapa bagian tubuh juga memiliki arti yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai arti kejatuhan cicak di beberapa bagian tubuh. Yang pertama, kejatuhan cicak di kaki dianggap sebagai pertanda mengalami nasib buruk atau kesialan. Yang kedua, dalam beberapa kepercayaan di belahan Eropa, kejatuhan cicak dianggap sebagai pertanda bahwa orang tersebut akan menolong banyak orang bila jatuhnya di tangan. Hal ini dipandang sebagai tanda kebaikan dan keberuntungan. Yang ketiga, dalam kepercayaan Hindu, kejatuhan cicak di punggung dianggap sebagai pertanda dari kehancuran. Orang yang mengalami hal ini diyakini akan menghadapi beban hidup yang berat. Jika cicak jatuh di bahu sebelah kanan, maka musibah disebabkan oleh orang yang dikenal. Tapi jika jatuh di paha sebelah kiri, penyebab musibah ini dikaitkan dengan orang yang tidak pernah dikenal. Sebelumnya, mitos yang banyak dipercaya menyebutkan bahwa kejatuhan cicak di kepala adalah pertanda akan terjadi musibah atau kecelakaan. Dalam beberapa kepercayaan juga dikatakan bahwa anggota keluarga akan meninggal dunia
jika cicak jatuh di kepala seseorang. Jika cicak jatuh dan nyaris mengenai tubuh seseorang, hal ini sebenarnya bermakna positif. Dalam kepercayaan ini dianggap bahwa orang tersebut akan dijauhkan dari masalah dan malapetaka. Meskipun terdapat berbagai penafsiran mengenai arti kejatuhan cicak, penting untuk diingat bahwa kepercayaan ini berbeda-beda dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih apakah ingin mempercayai atau mengabaikan perkara kejatuhan cicak sebagai pertanda keberuntungan atau kesialan. Agama Islam mengajarkan agar umat muslim tidak terjebak akan keyakinan bahwa sesuatu akan membawa sial pada seseorang tanpa ada dasar maupun bukti ilmiah yang sahih. Dan secara mutlak, pandangan Islam ini bertolak belakang dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Islam mengajarkan bahwa segala kejadian baik atau buruk termasuk kejatuhan cicak adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai hamba Allah harus menerima takdir tersebut dengan ikhlas dan tetap bertawakal kepada Allah dalam segala situasi. Mitos kejatuhan cicak seringkali membuat orang menjadi takut dan khawatir. Namun dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk menghindari keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan umat muslim untuk berpegang pada keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan kebijaksanaannya. Artinya, hal ini masuk dalam ranah kebijaksanaan Allah, walaupun persepsi manusia sering mengatakan yang sebaliknya. Oleh karena itu, dalam menghadapi kejatuhan cicak, umat muslim dianjurkan untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh mitos yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, mereka diajarkan untuk bertawakal kepada Allah, memohon perlindungannya, dan berusaha memahami takdir yang Allah tetapkan. Islam mengajarkan bahwa kejatuhan cicak bukanlah suatu pertanda mutlak akan kesialan, melainkan merupakan bagian dari ujian dan takdir yang Allah berikan kepada hambanya. Kisah Nabi Ibrahim adalah salah satu cerita yang terkenal dalam agama Islam. Dalam suatu peristiwa, Nabi Ibrahim menghadapi ujian berat ketika Raja Namrud memutuskan untuk membakarnya hidup-hidup. Karena Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala, dalam momen yang penuh keajaiban ini terdapat dua binatang yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut, yaitu katak dan cicak. Kedua binatang ini memperlihatkan sikap dan tindakan yang berbeda dalam menghadapi ujian tersebut. Ketika tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia dilemparkan ke dalam kobaran api yang disiapkan oleh Namrud, katak berusaha dengan sekuat tenaga untuk memadamkan api tersebut dengan membawa butiran air di mulutnya. Katak berlari-lari dengan susah payah untuk melawan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun katak sadar bahwa air yang dibawanya tidak akan mampu memadamkan api yang begitu besar, ia tetap berusaha keras dan mengorbankan dirinya demi membantu Nabi Ibrahim. Ketekunan dan keberanian katak ini menggambarkan sikap yang patut diacungi jempol. Di sisi lain, cicak memiliki tindakan yang bertolak belakang. Cicak justru ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar, meskipun tiupan cicak tidak signifikan dan tidak akan membesarkan kobaran api tersebut. Tindakan cicak ini memiliki makna tersendiri. Tindakan cicak ini seolah-olah menyatakan dukungan dan berpihak pada Namrud yang hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak sebagai binatang yang fasik tidak senang dengan orang-orang yang baik dan soleh, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Meskipun sikap cicak ini bertentangan dengan katak yang berusaha memadamkan api,
Namun, perbedaan tersebut justru menunjukkan karakter dan pandangan yang berbeda antara kedua binatang tersebut. Kisah ini menggambarkan bahwa katak memberikan contohnya tentang keberanian dan pengorbanan untuk kebaikan, sedangkan cicak menggambarkan sikap dan tindakan yang menghalangi kebaikan. Perbedaan ini memberikan pelajaran tentang nilai-nilai yang benar dan sikap yang patut diikuti oleh manusia. Dalam konteks kejatuhan cicak, kisah ini juga menunjukkan bagaimana pandangan Islam terhadap binatang tersebut. Islam memandang cicak sebagai binatang yang fasik dan tidak suka kepada orang-orang yang soleh, sebagai hewan yang dibenci. Kepada hamba-hamba Allah yang soleh, sikap dan tindakan cicak ini sejalan dengan karakternya yang menyakitkan dan mengganggu. Dalam pandangan masyarakat awam, cicak sering dianggap sebagai hewan pembawa sial. Namun dalam Islam, terlebih dalam pemikiran sufistik, pandangan mengenai kejatuhan cicak ataupun kotoran cicak memiliki sudut pandang yang sangat jauh berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari Kiai Haji Al-Mu'alim Dawam, kejatuhan cicak ataupun kotoran cicak bukanlah pertanda buruk atau sial, melainkan sebaliknya. Menurut Kiai Haji Mu'alim, orang yang kejatuhan kotoran cicak yang masih basah, baik itu di kepala, bahu, tangan, atau bagian tubuh lainnya, sebenarnya mendapatkan pertanda baik. Mereka seharusnya merasa beruntung, bahagia, dan bangga dengan kejadian tersebut. Demikian ulasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.